Halo semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Estriana Rasid, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Komunikasi Globalisasi, saya mengucapkan selamat datang kepada Anda semua. Hari ini kita akan mengupas secara mendalam sebuah tema yang menarik dan sangat relevan, yaitu ekonomi globalisasi dalam komunikasi. Topik ini tidak hanya membahas bagaimana dunia saling terhubung melalui kemajuan teknologi, tetapi juga bagaimana raksasa e-commerce seperti Alibaba dan Amazon hingga merek global seperti Coca-Cola dan Nike berhasil membangun relasi emosional dengan konsumen lintas negara melalui komunikasi yang cerdas dan adaptif di era digital, yaitu ekonomi globalisasi dalam komunikasi yang akan mengajak kita untuk memikirkan bagaimana proses globalisasi yang semakin mendalam telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi di seluruh dunia, dengan menyoroti contoh-contoh studi kasus yang menarik seperti bagaimana perusahaan e-commerce raksasa seperti Alibaba dan Amazon tidak hanya menyebabkan pasar internasional melalui platform digital mereka, tetapi juga menciptakan komunikasi yang memungkinkan langsung antara penjual dan dari berbagai pembeli negara, serta bagaimana pemasaran global yang dilakukan oleh merek-merek seperti Coca-Cola dan Nike memanfaatkan media sosial untuk membangun emosional dengan konsumen di berbagai budaya, menciptakan lingkungan bersosialisasi yang melampaui batas geografis dan budaya, di mana individu dapat berbagai pengalaman, ide, dan nilai-nilai mereka sehingga membentuk komunitas global yang saling terhubung. Namun, di sisi lain kita juga harus menyadari tantangan yang muncul seperti perbedaan bahasa, norma sosial yang beragam, dan isu data yang semakin kompleks yang dapat mencapai efektivitas komunikasi dan interaksi dalam ekonomi global yang terus berkembang ini. Seiring dengan berkembangnya globalisasi yang tidak lagi terbendung oleh ruang dan waktu, komunikasi kini tidak lagi bersifat lokal atau terbatas, melainkan telah menjadi elemen penting dalam menggerakkan roda ekonomi global, di mana perusahaan-perusahaan raksasa seperti Alibaba dan Amazon mampu merevolusi cara transaksi internasional dilakukan melalui platform digital mereka yang memungkinkan hubungan langsung, cepat, dan efisien antar penjual dari satu negara dengan pembeli dari berbagai belahan dunia lainnya. Sehingga komunikasi bisnis kini berjalan secara simultan tanpa mengenal batas atau fisik. Dan tidak hanya itu, merek-merek ternama seperti Coca-Cola dan Nike juga telah memanfaatkan media sosial secara maksimal untuk membentuk strategi pemasaran global yang tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pemasaran global tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga pada pencipta hubungan emosional dengan konsumen melalui pesan-pesan budaya yang disesuaikan dengan nilai dan kebiasaan masyarakat lokal, yang pada akhirnya membentuk ruang sosial digital tempat individu dari berbagai latar belakang dapat berbagai pengalaman, pendapatan, dan nilai-nilai secara terbuka yang meskipun membawa manfaat besar berupa keterhubungan global dan kolaborasi lintas budaya, selain itu juga menghadirkan tantangan serius seperti hambatan bahasa, perbedaan norma sosial, hingga persoalan privasi dan keamanan data yang menuntut adanya literasi digital serta kepekaan budaya dalam menjaga efektivitas komunikasi global di tengah arus informasi yang sangat cepat dan kompleks, sehingga kita sebagai warga dunia dituntut untuk tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak secara etika dan budaya dalam menghadapi dinamika globalisasi ini. Dengan memahami bagaimana globalisasi mempengaruhi pola komunikasi kita, selain itu kita juga sebagai generasi muda ditantang untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi pelaku perubahan dalam menciptakan komunikasi yang inklusif, bijak, dan penuh empati. Mari jadikan
perbedaan sebagai kekuatan, dan keterhubungan global sebagai jembatan untuk tumbuh bersama. Ingatlah, di tengah deras arusnya global, karakter dan identitas kita sebagai warga negara yang cerdas dan beretika adalah kompas utama. Teruslah belajar, teruslah berkembang, dan jadilah komunikator yang membawa perubahan, karena masa depan bangsa tidak dibentuk oleh mereka yang berani bersuara dan bertindak dengan hati. Saya Estriana Rasid, sekian, pamit undur diri dan terima kasih, salam sejahtera.